Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Hal yang membuat kolektor semakin senang dan semakin gencar untuk menteror debitur. Bagian yang ketiga. Video yang sedang Anda tonton ini saya buat tanggal 13 Agustus 2025 jam 8 lebih 20 WIB, dan bagian yang ketiga ini hal yang membuat kolektor semakin senang dan semakin gencar menteror debiturnya itu jika Anda tidak bisa mengendalikan perasaan baper. Semuanya dibawa perasaan. Jadi episode yang pertama saya sudah menjelaskan hal yang membuat kolektor semakin senang dan semakin gencar menteror debiturnya. Bagian satu itu adalah rasa takut, dan yang kedua adalah gengsi atau malu, dan yang ketiga ini saya akan mengulas tentang jika Anda masih belum bisa untuk segera beradaptasi. Saya ulangi, untuk segera bisa beradaptasi. Jika itu tidak segera Anda lakukan, Anda tidak bisa mawas diri apa yang saat ini sedang Anda alami, dan Anda tidak paham tentang apa yang dilakukan oleh kolektor bank penerbit kartu kredit atau kredit tanpa anggunan itu sendiri, baik itu kolektor lapangan, kolektor yang mendatangi dengan menagih dengan cara mendatangi tempat bekerja atau tempat tinggal Anda, dan seringkali kita sebut dengan depol, istilah lainnya bill kolektor. Dan yang kedua, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menagihnya menggunakan sarana telekomunikasi. Kolektor yang melakukan penagihan dengan menggunakan sarana telekomunikasi, bisa handphone, bisa fixed line. Dan ini kunci utamanya. Menghilangkan rasa baper ini dikatakan sukar karena memang sudah untuk sekian kalinya saya katakan, saya ucapkan bahwa tidak ada orang yang ekonominya, finansialnya sedang baik-baik saja dan tidak melakukan pembayaran hutang. Itu artinya kejadian yang saat ini sedang Anda alami bisa jadi ini tidak pernah Anda pikirkan, bahkan terbesit pun tidak. Karena saya yakin bahwa khusus bagi Anda semua yang bukan mempunyai mental yang memang bad karakter,
menghilangkan baper ini sangat butuh timing, butuh waktu, butuh ketenangan batin, butuh pengertian maksud dan tujuan kolektor melakukan sebuah ucapan, tindakan, kalimat mengganggu kesana kemari. Dan di sini jika Anda tidak bisa segera untuk beradaptasi, untuk segera menyadari kondisi yang saat ini sedang terjadi, bahwa apa yang Anda sedang alami di luar perkiraan yang Anda telah planningkan. Jadi kalau untuk yang bad karakter ya tidak ada kata baper. Bahkan untuk yang debitur bad karakter ini, apalagi yang pecundang, boro-boro tentang takut, tentang malu, tentang baper. Karena memang saya katakan bahasa hukum bahwa semua yang kita lakukan, apa yang sedang kita alami, itu ada yang namanya mens rea. Mens rea itu adalah sebuah kalimat hukum di mana sebuah kejadian itu memang sudah ada indikasi atau niat untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi saya yakinkan, saya harapkan, karena tidak jarang wacana edukasi yang saya berikan itu ibarat saya mengajarkan sebuah ilmu katakanlah bela diri, atau ilmu memainkan sebuah sebilah pedang. Dan pastilah tujuan yang saya berikan adalah untuk kebaikan. Jadi katakanlah ada sebuah kalimat sebuah pisau. Jika pisau tersebut dalam konotasi untuk digunakan kebaikan, katakanlah dokter bedah, ya pastilah itu tujuannya adalah untuk proses tersebut membelah, memotong, ataupun memang pasti akan menimbulkan luka, tapi tujuannya adalah untuk pengobatan, untuk kebaikan. Tapi beda ceritanya, ini misalkan produk yang sama atau alat yang sama, pisau bedah, tapi dipegang oleh orang bukan dokter, dan ini digunakan untuk menganiaya orang. Entah dia itu pencoleng, entah itu begal, entah itu KDRT, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang saya maksudkan bahwa Anda harus bisa mawas diri. Anda butuh ketenangan batin. Anda butuh banyak untuk melakukan saya katakan semacam meditasi atau refleksi diri. Janjane itu bahasa Jawa ya. Sebenarnya saat ini tuh saya tuh kayak apa? Oke, saya akan masuk
contoh-contoh jika Anda tidak bisa menghilangkan, tidak bisa membuat manajemen stres tentang topik kita ini. Hal yang ketiga ini adalah baper. Saya sudah katakan bahwa di versi saya, kolektor itu saya berikan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu hanya sebatas reminder dan mulai masuk dalam ranah topik yang pertama supaya Anda takut tentang SLIK, tentang bunga dan denda, tentang akan dialihkan ke kolektor lapangan. Itu kolektor level 1. Kolektor level 2 itu kalau sekarang debiturnya sudah melewati fase kolektor level 1, sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan ketika memang suka tidak suka, mau tidak mau harus untuk sementara waktu masuk dalam SLIK, bahkan dalam kolektibilitas 5, mengerti konsekuensinya apa jika masuk kolektibilitas 5 dan bagaimana cara keluarnya. Di video saya sudah saya jelaskan dan tidak akan saya perdetil. Itu artinya rasa takut selesai. Kemudian kolektor tahap kedua itu biasanya dia menggunakannya, jadi kalau yang pertama kan reminder ya, Pak sudah terlambat, kapan bayar. Kemudian yang kedua ini sifatnya berusaha untuk mendeteksi tentang cara menyelesaikan hutang kartu kredit itu sendiri. Jadi kebanyakan kolektor level 2 ini belum menggunakan serangan psikis. Dia hanya memberikan penjelasan masih terkait dengan rasa takut, untuk mentoleransi rasa takut supaya tidak kena SLIK. Dia itu kolektor akan memberikan penawaran program recovery reschedule ataupun potongan 1 kali bayar lunas. Dan ini saya kembalikan pada Anda semua yang saat itu sedang mengalami tunggakan. Bagaimana kondisi finansial Anda. Dan itu pun juga tidak perlu saya bahas detail. Saya hanya pertegas ketika Anda melakukan program recovery atau reschedule, itu tanggal dan jumlah tenor yang diberikan adalah tidak bisa ditawar ulang. Sedangkan apa yang menjadi pendapatan Anda itu ada banyak faktor yang bisa kita katakan tidak bisa kita pastikan. Artinya saya juga katakan secara fair, tidak dapat dipastikan itu tidak selalu tidak punya pendapatan, hilang pendapatan. Bahkan bisa suatu saat ketika Anda telah diberkati oleh Yang Kuasa, tahu-tahu yang Anda sudah prediksi pendapatan saya cuma 5 juta, ketika Anda telah diberkati dan dibukakan jalan, bisa jadi Anda malah mendapatkan 15 juta, 20 juta, bahkan lebih dari itu.
Kalau itu sih mudah-mudah saja, malah gampang. Ayo, saya masih sisa berapa, daripada cicil mencicil, saya akan bayar langsung. Tapi jika yang sebaliknya terjadi, pendapatannya Anda prediksi 5 juta misalkan, dan ternyata berkurang bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%, bisa 50%, bahkan bisa hilang sama sekali, karena kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Boro-boro hari esok, setelah saya rekaman ini, setelah saya publish mungkin, atau setelah saya rekaman masih ada waktukah saya untuk mempublish? Barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan, yang memang itu sudah garis takdir atau kesialan apapun. Jadi di sini artinya Anda ikut company, misalkan Anda itu sebagai seorang pekerja, itu pun juga Anda tidak tahu, entah karena tingkah laku Anda terprovokasi sesuatu, emosi, karena semua tindakan itu bisa terjadi sewaktu-waktu, dan semua ini yang bisa mengendalikan adalah faktor psikologi Anda. Bahkan tidak jarang orang yang tadinya tidak bersentuhan atau kena sebuah perkara, hanya karena emosi sesaat, entah itu anaknya dibully, entah itu anaknya melaporkan sesuatu tentang hal-hal yang tidak menyenangkan, atau mungkin istrinya, atau mungkin suaminya, atau mungkin bapaknya, atau mungkin ibunya, dan kebetulan Anda belum bisa menguasai manajemen psikologi. Dan apa yang terjadi? Bisa seketika orang itu melakukan sebuah reaksi. Ada aksi, pasti ada reaksi. Dan jika reaksinya itu Anda adalah orang yang sudah punya jam terbang tentang konsekuensi apa, hukum apa, atau apapun hal itu, artinya Anda tidak akan mendapatkan sebuah perkara yang berarti. Tapi ketika Anda melakukan ada sebuah aksi, Anda bereaksi dengan sangat yang tidak diprediksi, entah Anda mengumpat, membuat sebuah statement di sosial media, atau bahkan Anda memukul, Anda tahu-tahu kena sebuah perkara pidana jika korbannya tidak terima dan melaporkan ke kepolisian. Itu salah satunya. Atau mungkin Anda keluar dari rumah, naik motor, tidak konsentrasi dalam berkendara, dengan main handphone, dan tahu-tahu nabrak, atau bahkan kesialan itu banyak sekali. Anda yang sudah baik jalannya, setirnya konsentrasi, jika memang Anda memang diizinkan untuk sial, Anda malah yang ditabrak. Jadi itu pendapatan bisa loss total. Artinya saya tidak merekomendasi untuk recovery reschedule, karena ketika Anda berhenti di tengah jalan, ada satu klausal syarat dan ketentuan berlaku, di mana nantinya apa yang sudah Anda bayarkan ini akan mulai kena bunga berjalan lagi, denda, dan akhirnya nilainya akan sama. Dan itu saya tidak rekomendasi. Dan saya bicara untuk kolektor level 3. Kolektor level 3, baik itu debt call atau bill kolektor, kolektor yang mendatangi rumah Anda atau tempat bekerja Anda, atau desk call,
kolektor yang melakukan penagihan menggunakan sarana telekomunikasi, ini yang Anda harus cermati bahwa fungsi dan tujuannya sudah tidak untuk menakut-nakuti dalam arti tentang SLK, tentang bunga dan denda dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kedua sudah tidak menawarkan recovery reschedule, yang ketiga ini fungsi utamanya yang Anda harus tahu. Tidak lain tidak bukan kalau itu desk call ingin memerahkan telinga Anda karena Anda yang mendengarkan. Dan seringkali yang diserang adalah tentang religi. Juga debt call. Dia sudah jarang sekali membahas tentang program. Tapi yang adalah menciptakan Anda tidak nyaman. Anda diserang supaya baper. Misalkan, contoh klien-klien. Kalau pemegang kartu kreditnya atau kredit tanpa anggunannya adalah seorang pria dan kebetulan dia sudah berkeluarga, punya istri. Istrinya yang diteror. Diberikan, di brainwash. Kamu punya suami kalau cuman tidak bisa apa-apa, tidak bisa bayar utang, ngapain bu? Atau sebaliknya, kalau pemegang kartu kreditnya wanita dan kebetulan punya keluarga, punya suami, itu istrimu tuh untuk foya-foya. Sudah mulai main DVD et impera, termasuk dengan orang tuanya, termasuk dengan adik-adiknya, dan mungkin besannya, mungkin menantunya. Dan ini nanti akan saya buatkan khusus video untuk berikutnya, bagaimana cara mengatasi hal ini. Maksudnya mengatasi itu ada yang namanya somasi, ada yang menggunakan laporan polisi, juga termasuk yang sudah saya katakan ketika dia menyerang tempat bekerja Anda dan Anda akibat dari itu Anda dipecat, kami sudah siap perisai-perisai untuk melancarkan serangan balik pada mereka. Karena memang proses penagihan itu sendiri tidak selayaknya dan tidak sepantasnya menggunakan cara yang melanggar apa yang telah diatur di Bank Indonesia ataupun OJK. Bahkan ketika ini sampai mengena sebuah korban itu dipecat. Kalau orang ikut orang dipecat, suami istri bercerai, antara anak dan bapak berantem, antara saudara bersitegang, nilai tagihan itu sendiri tidak sepadan dengan hancur leburnya sebuah keluarga. Jadi ini yang akan saya antisipasi dan juga yang kalau Anda tidak bisa menekan di semuanya, semua kata kolektor Anda cerna dan Anda olah, yang namanya baper ini tidak sedikit, tidak jarang membuat putus asa, membuat frustasi, membuat salah langkah, membuat putus asa, bahkan bunuh diri. Dan di sini saya katakan, misalkan, saya akan masuk langsung ke kata yang cukup tidak sewajarnya dilakukan. Suamimu itu tidak bisa kerja, udah pegat aja cari suami baru. Atau istrimu tuh loh, istilahnya isanya cuman hura-hura, udah cari
istri baru, atau bapakmu itu tidak bisa apa-apa membuat kamu diteror, itu baru hal-hal yang eksternal. Yang internal, ketika Anda entah apapun agama yang Anda anut, Anda akan dikatain bahwa dosa, misalkan pakainya Nasrani atau Katolik atau Buddha atau Islam atau Hindu atau apapun yang ada di Indonesia ini, diserang dari religi. Dan di sini Anda harus bisa mawas diri. Kondisi Anda ini, realitanya Anda itu memang sedang tidak punya kemampuan, sehingga ketika itu tidak bisa ada kemampuan, Anda harus banyak yang namanya, seperti yang saya katakan, merefleksi diri pada yang kuasa. Jangan pernah Anda di brainwash tentang dosa ini itu, jika mana memang Anda saat ini tidak punya kemampuan. Dan ketika Anda juga di brainwash lagi dan tercipta kolektor siluman, ini yang akan saya buat di video yang ke depan. Entah siapa dia, entah itu anak kandung Anda, entah itu menantu Anda, entah itu besan Anda, entah itu orang tua kandung Anda, entah itu orang tua mertua, entah itu istri Anda bahkan, atau suami Anda, anak kandung Anda, sudah saya katakan, ipar, adik kandung yang diganggu kolektor, dan secara tidak langsung dia sudah di brainwash sama kolektor untuk mengadakan konfrontasi dengan keluarga, entah itu keluarga inti atau keluarga besar. Dan jika ini Anda tidak bisa tahu cara menghentikan, cara untuk menyelesaikan, jadi sudah saya katakan untuk level 3 ini, Anda ibaratnya apa yang dikatakan kolektor kepada Anda, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ingat, harus Anda ketahui fungsi dan tujuannya dia mengatakan hal yang kamu pencoleng. Apakah kamu diajari oleh ibumu yang untuk tidak bayar hutang dan lain sebagainya? Kalau Anda baper, Anda selesai. Bahkan tidak jarang, saya katakan tidak jarang, dan ini ada. Dari mana sayanya tidak tahu. Ada seorang debitur yang kebetulan anaknya meninggal dunia. Tidak ada korelasi antara debitur dengan anak. Tidak jarang kolektor menggunakan ini untuk menyerang Anda baper. Oh ya pantas, anak Anda meninggal kan kemarin di usia sekian, ya karena memang mungkin anak Anda depresi, mempunyai orang tua seperti Anda, dan lain sebagainya. Atau misalkan yang lebih detail lagi, misalkan pemegang kartu kreditnya yang mangkat atau meninggal, dan upaya kolektor untuk mengganggu keluarga, entah itu anaknya, misalkan bapaknya yang meninggal atau ibunya meninggal, atau sebaliknya yang meninggal anaknya, kolektor mengganggu bapaknya, ibunya, atau saudaranya, dia akan tidak jarang menyerang nanti
almarhum tidak bisa beristirahat dengan tenang dan lain sebagainya. Itu yang saya sebut dengan baper. Dan jika ini tidak bisa Anda netralisir, tidak jarang Anda dimaling-malingkan, dikemaki-maki dengan kata-kata bahasa kebun binatang, mohon maaf, misalkan bajingan, misalkan mohon maaf, asu, maling, bahkan ada yang sangat tidak senonoh, lonte kamu. Itu memang sengaja dibuat supaya Anda tidak nyaman. Tapi jika Anda bisa tahu tujuannya adalah membuat Anda tidak nyaman, dan Anda bisa untuk menata manajemen, buatlah mereka yang tidak nyaman ketika menghubungi Anda. Dan jika itu bisa Anda lakukan, niscaya kolektor sudah tidak akan senang untuk menteror Anda, tidak akan gencar untuk menteror Anda. Karena apa? Yang tadinya niatnya dia adalah untuk membuat debiturnya baper, tapi buatlah agar sang kolektor yang baper. Dan sebelum saya menutup video ini, saya ingatkan, saya menggunakan hati nurani. Dan semoga para kolektor juga menonton video ini. Apa enaknya Anda bekerja, Anda mendapatkan penghasilan, tapi dalam keseharian Anda tiada hari tanpa memaki, tiada hari tanpa mengadili, tiada hari tanpa menghakimi, dan secara tidak Anda sadari, akar kepahitan akan masuk dalam kehidupan Anda. Dan percayalah pada saya, para kolektor yang menggunakan metode yang tidak manusiawi, bahwa mayoritas nantinya akan berimpact di keharmonisan keluarga Anda sendiri. Karena Anda sudah terbiasa menggunakan kata-kata kasar. Kehidupan Anda adalah kehidupan yang panas, situasi yang membara, dan tak jarang nantinya akan menuai, akan tumbuh sebuah penyakit yang ada dalam tubuh Anda. Saya mengatakan ini tidak untuk menyepatani, tidak untuk menghakimi, tidak untuk mendongake mujeke. Tapi jika Anda tidak percaya, niscaya itu akan terjadi pada Anda sendiri. Bahkan yang paling gila, ketika seorang debitur Anda perlakukan sangat keterlaluan sehingga melukai luka batinnya, jangan kaget jika suatu saat nanti keberadaan Anda diketahui oleh debitur yang dendam, sakit hati, dan tanpa dinyana Anda akan dibunuh. Seperti yang sudah banyak ditayangkan di berita-berita. Jadi semoga video ini bermanfaat dan semoga semua pihak bisa mengambil makna dari video ini agar supaya kita boleh jatuh, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus bangkit untuk bisa mereformasi diri kita agar kita bisa mendapatkan berkat, mendapatkan upaya untuk menyelesaikan semua kewajiban tersebut. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.